Hai Ancol Lover, ketemu lagi dengan kami Ancol TV. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah-sejarah Ancol. Banyak sejarah di Ancol karena tahun 80-an di Ancol terkenal dengan berbagai entertainment. Salah satunya adalah badut-badut di Ancol. Nah, mari bagaimana ceritanya badut di Ancol, bagaimana sekarang dan seterusnya. Mari kita lihat hanya di Ancol TV. See you. Sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Bang, kebetulan nih Bang, ya. kita lagi jalan-jalan di Pasar Seni Bang. Oh iya. Itu Bang Simon. Ini loh Bang, kita mau bicara masalah wisata sejarah. Oh, oke. Nah, di Ancol tuh kan dulu banyak badut-badut ya Bang. Benar banget. Nah, aku Bang Simon kan generasi keberapa Ya. nih? Saya kalau nggak salah generasi kedua. Kedua kan? Generasi kedua Ada lah, ya, bisa cerita. Sebelum-sebelumnya. Pertama kali badut di Ancol seperti apa sih Bang di sini Bang? Baik, pertama kali itu badut sebelum berkembangnya di Ancol ada Pak Muprianto yang memberikannya. Okay. Bersamaan itu juga dengan adanya pemain akrobat itu Pak Tepong. Pak Tepong, ya, bersamaan dengan itu. Okay. Pak Muprianto itu awalnya dia menjual topeng. Menjual topeng dengan pakai meja gitu. Nah, sebelum dia punya kios atau sanggar. Nah, jualan topeng-topeng yang dibuat dengan tangannya. Kayak topeng masih manual ya? Ya, masih manual banget. Dia cuma bikin kayak hewan-hewan gitu, macan, kepala burung, lalu pakai gitu begitu aja. Nah, seperti itu awal mulanya. Nah, terus kenapa adanya di Pasar Seni Bang ya waktu itu ya? Apa langsung kios gitu tuh gimana Bang? Belum ada kios, waktu itu dia pakai meja. Oh, di meja. Dagang biasa. Dagang topeng aja. Oke. Ya, topeng itu. Lalu Pak Muprianto dicoba pakai bajunya supaya menarik kan. Dia pakai balon, pakai busa gitu di perutnya. Akhirnya orang kok lebih tertarik sama ini, oh lucu kayaknya. Akhirnya dia diteruskan tuh dari ide itu seperti itu. Nah, itu disebut badut. Badut ya, badannya gendut. Badannya gendut. Badannya gendut. Badut itu badannya gendut. Ya. Nah, terus Bang, dari situ kemudian timbullah macam-macam akhirnya berkembang dengan sesuai dengan zaman. Akhirnya semakin banyak tuh badut, ya kan, bukan cuma di Pasar Seni aja. Di pintu gerbang, di tempat-tempat kan di lokasi. Tempat-tempat tertentu ada titik-titik yang ada badut nih, pokoknya setiap ada di pintu gerbang ada badut yang menyambut para pengunjung yang untuk masuk ke Taman Impian di Ancol. Nah, kira-kira ini kita di Pasar Seni Bang, kira-kira masih ada nggak kiosnya nih ya? Tempat Pak Muprianto tuh ya, masih ada nggak ya? Soalnya kalau saya pengen tahu sejarahnya kayak apa gitu. Kalau kiosnya ada di sebelah sana waktu itu. Masih ada, kemungkinan. Nah, kalau gitu coba kita akan keliling dulu ke sana. Ya. Nanti kan ini bekas-bekasnya Pak Tepong kira-kira di mana? Coba kita keliling, kita muter ya. Kita pilih yang lain. Ayo Bang. Yuk. Sip. Ya, Ancol Lover, sekarang kita sudah berada di Pasar Seni, di kios. Ini dari sinilah salah satu tempatnya dulu produksi badut pertama kali di Ancol. Nah, ini adalah satu sejarah yang perlu kita ungkap supaya nanti teman-teman bisa tahu badut Ancol dari mana asalnya. Bang Simon, ya. Ini ceritanya gimana? Tiba-tiba akhirnya Pak Tepong semua berkumpul di Pasar Seni kah? Baik, Pak Muprianto yang pertama, terus dibarengi dengan Pak Tepong. Oke. Kalau Pak Muprianto pedagang topeng, penjual ya, akhirnya dia menciptakan badut ya, dengan perut yang gendut, akhirnya jadi badan gendut. Sedangkan Pak Tepong adalah ahli di bidang akrobatnya, di bidang hiburannya. Nah, khususnya di panggung Pasar Seni dia menampilkan keterampilannya, juggling, bola, sepeda roda satu. Oh, berarti waktu itu sudah macam-macam akrobat ya, bukan hanya jalan ya? Bukan. Nah, jadi itu Pak Tepong. Nah, Pak Mupri ada apa ya? Dia punya kios itu, punya sanggar, dibikinlah dia. Oh, bikin sanggar. Bikin sanggar, lalu dapat kios nih, sewa di sini. Ya, salah satu sekitar sini ya. Salah satunya di Pasar Seni ini. Tetap dia menjual topeng ya kan, aksesoris badut. Terus bisa dipanggil juga untuk acara-acara ulang tahun. Oh iya, kalau seperti ulang tahun pasti rame ya. Baik. Seperti MC, terus apa segala macam lah.
keseruan yang ada Cak di ulang tahun itu bersama anak-anak. Oke. Nah, kemudian berkembang ya. Ya. Saya dengar, saya baca, ternyata nggak jadi pasar seni. Sampai waktu itu tahun 80-an ya? Ya, 80. Akhirnya Dufan berdiri. Nah, Dufan. Bang, tolong diceritakan kenapa tiba-tiba sampai ada badut di Dufan? Kalau di Dufan sebenarnya bukan badut ya. Oh, bukan. Lebih dikenalnya itu maskot atau karakter Dufan ya. Tapi Maskot berhubung Dufan. badut juga. Nah, Karakter seperti Dufan, ya. oke. Benar. Dufan itu dibuka tahun 85 kalau nggak salah. 1985. Nah, saya salah satunya dari 8 orang yang terpilih menjadi salah satu karakter yang ada di dunia fantasi di Dufan. Jadi Bang Simon ini pelaku juga. Ya, pelaku. Itu. Ya. Ya karena di dalam ya kita nggak tahu ya. Karena betul Bang Simon di dalam waktu itu. Itu apa perlu dilatih Pak Tepong atau gimana waktu itu ya? Atau ada ide-ide apa? Kalau Pak Tepong khusus akrobat aja. Akrobat. Nah, khusus aja akrobat. Nah, tapi kalau itu untuk bagaimana sih jadi badut ya kan? Kan nggak sembarangan orang. Iya. Kita harus ramah, terus supaya ada gerakan-gerakan lucu. Nah itu dari Pak Mupri juga. Pak Mupri juga. Cara menghadapi pengunjung. Iya. Nah kalau dari Pak Tepong itu Oke. lebih kepada Akrobatnya, permainannya, iya, keahlian ya, keahlian di bidang akrobat. Jadi dua-duanya ini punya andil yang sangat besar di Ancol. Di Ancol ya. Perkembangan badut khususnya ya. Oke. Gitu. Nah, waktu berarti kalau saya lihat lagi sampai di pintu gerbang ya. Ya. Di area-area gitu juga. Hampir semua titik di Ancol ini ada badut. Di pintu gerbang barat, gerbang timur, di Pantai Indah. Pantai Indah. Selain di Pasar Seni ya kan. Iya. Ada dulu Winaria Indah. Indah, Seaside. Sama Seaside. Iya. Jadi dapat dibayangin ya betapa ramainya waktu itu ya. Ya. Dan memang Ancol jadi tujuan untuk rekreasi waktu itu ya. Dan badut itu menjadi salah satu ikon loh. Ya, ikonnya Ancol. Betul. Orang mau ke Ancol pasti ingat badut. Dan melihat badut ingat Ancol. Itu menjadi ikonnya Ancol pada saat waktu itu. Dan memang benar ya, zaman waktu itu ya. Dan memang booming ya Ancol waktu booming itu ya. Banget. Nah Bang, kemudian kadang-kadang kalau kita mau lihat orangnya nih ya, orangnya kan di dalam sebuah topeng. Ya. Kadang-kadang pernah sih Bang, hatinya sedih sebenarnya Bang. Hatinya sedih tapi harus menghibur. Itu gimana Bang? Abang sebagai pelaku nih? Saya sebagai pelaku ya ada rasa seni ya. Walaupun saya ada problem di rumah nih, tapi begitu udah pakai topeng, tetap saya berkewajiban menghibur orang. Dengan sendirinya problem itu hilang. Dengan akhirnya kita puas gitu menghibur orang. Oh lucu nih, seneng, dia tertawa, ya terhibur, ya terobati dengan itu. Jadi sebenarnya badut itu pelipur lara ya Bang ya? Iya. Ya anak-anak kecil pun, makanya sekarang kalau kita lihat sekarang, mau lihat badut di mana? Ya. Udah mulai punah ya Bang. Nah, Bang, kepunahan badut di Ancol tuh kira-kira tahun berapa ya? Mulai hilang? Kalau seingat saya itu mulai tahun 2005 lah. 2005 ya? Kurang lebih ya. Itu mulai hilang ya? Mulai hilang, mulai tergerus ya. Iya. Dan satu juga ini, salah satunya nggak ada yang ngurus nih berikutnya gitu. Orang-orang dari pihak manajemen ya, oke. Jadi memang nggak terurus. Padahal peminat masih banyak ya. Peminatnya di Ancol tuh orang masih identik kan dengan badut. Betul, identik badut kan. Terbukti orang ulang tahun nggak di Ancol, nggak di luar masih manggil badut ya. Jadi sebenarnya itu momen ya Bang. Momen yang sangat bagus ya materi. Dan itu harus dipunyai oleh Ancol ya. Ya. Sekarang gini Bang, perkembangan sekarang sudah pakai gadget, digital semua. Nah badut sendiri bagaimana Bang dengan adanya badut ini? Kalau secara kuantitas sih badut di Jakarta khususnya udah mulai berkembang sih Bang. Udah berkembang banyak. Gitu, banyak banget. Jadi ya mereka ada yang dulu sebelum ada gadget ya kan pasang-pasang di tiang-tiang listrik tuh badut terima ulang tahun itu acara-acara itu. Jadi teman-teman ini memasarkan diri. Secara manual gitu. Manual waktu itu. Nah, sekarang ada media kan, ada dari Facebook dia pasang di situ, di Instagram, di segala macam. Berkembang ya Bang? Iya. Nah, aku dengar Bang Ania ada perkumpulannya ya? Apa itu Bang? Kalau perkumpulannya ada PASBI, Paguyuban Seniman Badut Indonesia. Kemudian ada ABI. Aku Badut Indonesia. Keren. Hanya dua? Beberapa sih, berkembang juga. Ya di Jakarta nih? Di Jakarta ya ada itu. Ada itu ya, mungkin kan di daerah lain ya? Di daerah lain. Tapi
saya lihat sepak terbangnya tadi aku baca-baca juga luar biasa nih Bang. Ya. Di kementerian dipakai, Ya. di broadcasting dipakai ya. Dan seharusnya Ancol memberi tempat untuk itu Memberi ya. tempat itu, berlahan ya buat ini perkembangan, harusnya bisa berkembang lagi nih. Betul. Di Ancol nih ada badutnya kalau Betul, bisa gitu. betul. Jadi harapannya apa Ya. nih? Apa nih Bang? Kalau ke depan untuk Ancol nih Bang? Ya, ke depan untuk Ancol ya, khususnya untuk saya, dikembangkan lagi ini badut yang ada di Ancol, badut yang di luar Lebih nih. modern gitu ya, ya. lebih modern, lebih ngikutin zaman nih, Iya, Bro. iya, iya, badutnya iya. seperti apa nih sekarang ini. Ada baiknya sih di apa ya, dieksplor lagi nih Oke, badutnya betul, gitu. Saya setuju itu. Dan memang Biar supaya nanti kan tempat lain nggak punya Bang. Di mall kadang-kadang badutnya juga badut terbatas. Iya. Orang identik Ancol badut. Ya. Ancol badut gitu ya. Kenapa enggak gitu ya? Ya. Nah, ini semua manajemen mendengar itu dan biarlah ini tapak sejarah yang membuat suksesnya sebuah Ancol yang besar, karena Ya. kalau bangsa besar itu pasti dari yang kecil dulu. Dari yang ya. kecil. Nah, mungkin Ancol dulu masih kecil dengan badut berkembang, terlupakanlah itu. Tapi seperti Bang Simonik masih Ya. generasi kedua ya Bang ya. Masih generasi Sudah punya pandang ke depan. Ya. Bahwasannya harus mengikuti zaman. Dan itu sekarang apa, ada berapa anggota tuh Bang? Saya lihat banyak sekali itu. Kalau anggota di mana nih? Kalau Ya di, ini baru badut ini. Perkiraan lah. bisa ratusan ya kalau semua. ratusan? Oh iya, masing-masing kan berdiri sendiri itu. Iya, iya, iya. Bisa ratusan kalau sampai kayak seluruh Indonesia, bahkan kan dulu kan ibaratnya Ancol tuh jadi apa ya, di trademarknya iya, kan, badut Ancol jadi trademark gitu. Jadi trendsetter juga ya. Trendsetternya gitu. Oh, badut Iya. Ancol gitu. Jadi sudah selayaknya ini kita berarti. Nah, Abang ini sekarang ini banyak pesaing ya dengan segala macam. Keyakinan Abang sampai semana nih? Kalau keyakinan dunia seni itu tak ada batasnya. Ya, ya. Ya, badut itu nggak bakal hilang karena sebagai penghibur anak-anak kan selalu ada gitu, anak yang ulang tahun So, pasti ya, kalau orang tuanya sayang mengeluarkan Ya, uang ya, pun ya, kayaknya dengan putra putrinya pasti bikin ulang tahun yuk pakai badut, seperti itu. Saya sih optimis, tetap optimis badut itu betul. bisa menjadi peluang Peluang ya? iya, peluang. dan itu peluang bisnis juga Peluang sebenarnya. bisnis Betul. ya, itu bisa mendapatkan uang dari Iya, badut, yang memberikan nafkah buat anak istri, buat keluarga, Iya, itu dari badut juga. Seperti saya tuh dari badut semua. Semua dari badut Bang? Sama. Waduh, sampai sekarang Bang? Sampai sekarang, sampai beli rumah kendaraan pun dari hasil Oh, badut. Waduh. Dari badut ya, Iya, iya. semuanya dari sampai beli rumah lah, alhamdulillah. Semua dari badut. Dari Bang. badut hasilnya. Dan tentunya kita baru satu segmen ya, Ancol Lover. Nanti ada segmen di mana karakter di Dufan ya. Ada parade, kita akan bahas lagi. Baik. Banyak hal yang akan dibahas di Ancol nih. Tapi marilah dari hal yang sederhana ini kita menghargai, melihat ya bahwasanya badut itu jangan dilupakan. Itu satu tanda ya Bang ya. Kalau kita lihat di luar negeri, di sana, di mana, di sini segala macam ada badutnya semua, karakter gitu ya. Ya. Oke. Oke, ada lagi Bang mau disampaikan Bang, kira-kira untuk Ancol Lover, manajemen dan lain-lain ya? Baik, Ancol Lover. Apa ya? Saya nggak ngerti ini. Apa harapan ke depan, kayak apa? Harapan ke Dukung kami depan atau ya itu, bagaimana? badut bisa berkembang lagi di Ancol dan menjadi ikon kembali Ya. di Ancol. Ya. Itu Oke, aja sih. jadi itulah harapan dari seorang baduter. Badut, mantan badut Ancol Mantan badut Ancol yang sampai sekarang masih bertahan masih eksis, dan masih eksis. masih eksis sampai sekarang. Tapi eksesnya di luar Ancol. Di luar Nah, bagaimana sekarang semuanya ke depan kita memberikan kesempatan kepada mereka, Ya. memberikan wadah kepada mereka, dan tentunya Ancol tidak lepas dari sejarah ini. Ya. Ancol Lover, saya Maruli dan Pak Simon. Simon Lasmono. Sampai ketemu di acara berikutnya. Salam.